Shalom. Selamat sore, selamat malam bagi wanita-wanita terbaik, wanita-wanitanya Allah. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk datang menjadi pilihan Allah untuk menyembah, untuk memuliakan namanya. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, dalam menyembahnya, dalam roh dan kebenaran. Karena hanya itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Yang bersyukur saat ini dipilih sama Tuhan untuk menyembahnya. Haleluya Yesus. Kami sembahkan Tuhan.
Tuhan Yesus, waktunya kami untuk bersukacita karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur karena semua kebaikan yang Kau berikan bagi kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Dan siap mendengarkan Tuhan. Agar kemuliaan bagi kami. Saya yakin kami semua ada di sini karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang tak pernah terbatas atas kehidupan kami. Kami masih dipilih sampai saat ini berada di tempat ini. Itu
Tuhan bagi kami, bagi kita semua. Marilah kita siapkan hati kita, hidup kita di waktu-waktu yang saat ini tetap mengiring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Bagi dalam rumah tangga kita, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Menjadi wanita-wanita penyembah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan sangat baik bagi kita. Haleluya Yesus. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
Oleh sebab itu kami mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Untuk itu kami mau tetap memilih Engkau sebagai satu-satunya penolong yang dapat diandalkan, sebagai satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada pribadi lain yang lebih mengasihi kami selain Engkau Tuhan. Dan itu sebabnya kami berkumpul di tempat ini, karena kami mau menerima sesuatu yang baru. Kami mau menerima suatu kebenaran bahwa Engkau mengasihi kami, dan Kau mau kami untuk tetap setia, tetap kuat, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Semua yang siap dengan firman katakan amin. Oke, berikutnya dari Tuhan kita. Ya, sambil duduk boleh tos, ya. Ayo, kita buka tempat ya, biar tidak tegang ya. Berikan senyum yang terbaik. Oke, ya. Oke, apa kabar semua? Wanita-wanita yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, ya, luar biasa. Di kesempatan malam ini, ya puji Tuhan, saya bisa percayakan untuk boleh berbagi berkat dari firman Tuhan. Namun sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, mungkin kita refresh dulu, ya. Apa sih artinya sign ini? Jangan ada yang tidak tahu. Saya mau tanya dulu, apa sih artinya sign? Pak, bahasa Inggrisnya sign itu bersinar. Ayo, ya. Saya wajib merefresh kembali supaya kita tidak kehilangan maknanya, ya. Kita tidak kehilangan kita tidak kehilangan tujuan dari sign itu, ya. Apa nih? Sign ini apa artinya? Ayo, kepanjangannya apa? Sign. S-H-I-N-E, ya kan? Apa dulu? Sweet, humble, industrious, noble, excellent. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sweet itu anggur, ya, bukan manis. Kalau manis gula. Enggak, kalau bahasa Indonesia memang manis, ya, tapi pengertiannya anggur, ya. Sweet itu anggur, humble itu rendah hati, industrious itu rajin, ya, noble itu berwibawa, dan excellent itu luar biasa. Jadi sign ini penting sekali untuk kita memahami bahwa wanita-wanita yang ada di tempat ini, tentu yang dalam persekutuan sign ini, ya, Tuhan rindu menjadi pribadi-pribadi yang anggun, ya, yang rendah hati, rajin, berwibawa, dan luar biasa. Ya, tentunya kenapa Tuhan ingin wanita-wanita atau kaum wanita, ya, mau yang sudah berumah tangga maupun yang belum, itu memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan wanita-wanita yang berada di dalam persekutuan sign itu, ya,
dirindukan ya, bahwa menjadi wanita-wanita yang menghasilkan atau merepresentasikan hajat Allah di dalam keluarga. Nah, visinya ya, saya cuma refresh saja, visinya agar setiap perempuan atau wanita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, agar setiap wanita memiliki nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan pribadi dan memiliki gaya hidup sebagai wanita Allah. Nah, itu visi. Sedangkan misinya menyediakan wadah atau tempat untuk menggali, mengembangkan potensi, membangkitkan dan mendewasakan kerohanian. Jadi kita perlu memahami, kita tidak hanya sekedar shine, tapi kita harus tahu ya, di dalam kalimat itu ada prinsip-prinsip yang luar biasa, dan itu yang Tuhan ingin para wanita di tempat ini menjadi luar biasa juga. Amin. Pak, bukan luar biasa Pak, susah luar biasa, gini-gini aja lah. Ya, saya percaya Tuhan kita kan luar biasa, ya kan? Kalau Tuhan kita luar biasa, tentunya Dia bisa ya membuat terutama para kaum wanita tetap juga luar biasa, karena Anda adalah milik Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi di malam ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul kekuatan dalam bersyukur. Ya. Kekuatan dalam bersyukur. Oke. Nah, firman Tuhan akan terambil dari kitab Roma pasal 8. Ya, ini ayat yang sering sekali kita dengar. Dan malam hari kita dengar lagi, nggak apa-apa. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ya, karena firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah basi, ya, tidak pernah membosankan. Karena itu firman Tuhan adalah firman yang disampaikan dan firman yang tertulis, dan ketika kita membacanya, maka kita percaya Tuhan berbicara lewat firman itu. Ya, sudah dapat semua Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Oke, boleh berdiri sebentar, kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas ya. Bangkitkan harimau dalam dirimu. Wah. Oke, kita baca dalam urutan ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang memilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak manusia. Amin. Silakan duduk. Kalau kita lihat di ayat 28 ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita garis bawahi segala sesuatu. Kalau bilang segala sesuatu berarti apapun, ya. Allah turut bekerja dalam apapun, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu atau mendatangkan kebaikan? Karena kaum wanita di tempat ini, saya percaya tadi lagu di pujian berkata apa? Tak akan pernah susah saling. Oh, mati lagi. Saya sudah pakai mic. Jadi saya percaya kita di tempat ini, apalagi kaum wanita, kita semua ya, tidak ada pernah terlintas bahwa kita semua akan berada pada suatu kehidupan yang mungkin saat ini kita jalani dengan singkat kata bahwa kita semua dipilih Tuhan ya,
Kita semua dipilih Tuhan, bukan karena kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita, Dia yang menemukan kita. Di ayat yang 29 katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, tema besar kita adalah level up. Apa tujuannya level up? Atau naik level yang lebih tinggi? Kita terus dibentuk menjadi seperti Yesus. Itu goalnya, ya. Tentunya butuh proses dan butuh waktu. Kenapa kita harus memiliki kehidupan atau kita harus punya relasi yang akrab dengan Tuhan supaya kita mengerti kehendaknya dan kita menjadi seperti apa yang Dia mau, ya. Kita menjadi seperti Tuhan. Jadi kalau di ayat ini sudah jelas bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau kita mau ikut Tuhan, saya nggak usah level apa, saya level ini aja. Kalau 1, 2, 3, 4, saya level 4 tak, nggak usah naik 5, 6, nggak usah. Nggak ada. Karena kita sudah dipilih untuk level up. Ya, kalau di ayat 29 ini kita sudah dipilih untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa kita perlu punya relasi dengan Tuhan? Ya, saya baca sebuah artikel. Di situ ada pertanyaan yang menarik begini. Mungkin yang sudah punya anak nih, ya. Yang sudah punya anak ini tahu. Apakah Anda suatu ketika ada yang ketok pintu, terus ada anak-anak itu datang, nggak tahu anak siapa gitu kan? Selamat sore, tante, saya mau masuk, saya mau makan, saya mau main-main di rumah, boleh kan? Kamu anak siapa? Pokoknya saya mau masuk, saya mau makan, saya mau senang-senang, saya mau tidur-tidur di kasur, suka-suka saya. Pasti kita akan foto nih orang, foto nih anak. Ada yang kenal anak ini kan? Akhirnya kita nggak kenal, ya. Kita nggak kenal dan kita juga nggak bisa sembarangan kasih dia masuk ke rumah, ya. Tapi lain ceritanya kalau itu anak kita, ya, tanpa dia tanya ketok pintu, "Mak, saya boleh masuk ya?" Ya. Sampai kamu nanya masuk di rumah kamu gitu. Jadi pentingnya sebuah relasi, dan waktu saya renungkan hal ini, iya, Tuhan itu kita percaya saja nggak cukup. Percaya bahwa Yesus juru selamat, oke, tapi itu belum cukup. Belum cukup kenapa? Kita harus kenal Tuhan kita harus punya relasi supaya waktu kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita bukan orang asing, ya. Kita bukan orang asing, ya seperti tadi kita masuk, boleh nggak saya masuk surga? Karena waktu kita punya relasi dengan Tuhan yang punya kerajaan surga, maka kita adalah bagian dari kerajaan surga itu. Nah, jadi sepenting itu relasi. Pak, kalau gitu kita, ya, maksudnya waktu kita kenal Yesus, kan ada yang komentar, ada yang ngomong begini, ada yang komentar begini. Yang penting percaya. Nah, ini banyak pemahaman ini dipakai untuk mereka yang hyper-based, ya, yang menganggap bahwa yang penting percaya Yesus. Apapun kerjamu, mau kamu bandar narkoba kek, mau kamu jadi begal kek, yang penting percaya Yesus, nanti masuk surga. Kalau karena percaya Yesus tuh, ya, keselamatan. Jadi nggak apa-apa, kamu mau jadi penjahat, mau jadi kriminal, tapi percaya Yesus. Nah, ini sesat, saudara. Ya, karena Tuhan ingin, ya, waktu Tuhan bilang bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit butuh tabib. Supaya apa? Supaya sembuh. Tuhan yang bilang hanya orang sakit yang butuh tabib supaya sakit terus. Tuhan menghendaki kesembuhan, artinya ada pertobatan, ada perubahan. Makanya pentingnya relasi
hanya tidak kita menjadi orang yang tidak hanya sampai di pada terima Yesus saja, tapi mau mengenal dia, menjadi serupa seperti dia. Nah, di dalam ayat ini ayat penuntun, setidaknya ada tiga nasihat. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti baik itu enak dan tidak enak, ada Tuhan yang bekerja di situ, ya kan? Kalau kita lihat ayat ini, berarti dengan secara sadar kita terima, kita yakin bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tapi kok bisa Tuhan, kan nggak enak ini? Oke lah, yang gampang-gampang lah, yang ini saya mau Allah turut bekerja. Kalau yang ini nggak enak, jangan yang ini Tuhan. Tapi sekali lagi, dengan kasih Kristus bahwa dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kita nggak bisa menolak atau memilah Tuhan yang ini saja yang kau kerjakan, yang ini jangan, ini nggak enak tuh. Kita nggak punya orang bilang privilege ya untuk menolak, membeda-bedakan atau memilih. Tuhan yang prosesnya nggak enak, jangan Tuhan, yang enak-enak aja. Kita nggak punya privilege itu. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada karya Tuhan di dalamnya, maka setidaknya ada 3 nasihat ya yang akan kita belajar malam hari ini. Dan sekali lagi tentu tujuannya adalah kita semakin akrab dengan Tuhan. Suatu ketika ada seorang bapak datang ke gembala dengan muka yang kurang semangat gitu ya. Rupanya dia habis kena marah di rumah mungkin, jadi kan pendeta ke rumah, ke gereja, Bapak saya bisa minta waktu kah? Selesaiin dulu. Kenapa Bapak harus datang? Ada apa gitu ya? Saya mau sharing ini, saya punya istri ini berubah sekali. Padahal dia dulu tuh pelayan gitu. Dia adalah di pemuda, dia menjadi kembangnya ya, jadi orang yang paling luar biasa di balik Tuhan, yang paling keren gitu. Waktu di pemuda dia jadi kembang gereja. Di kampus dia jadi kembang kampus gitu. Setelah menikah dia jadi kembang api, meledak-meledak. Saya heran Bapak Pendeta, kenapa bisa begitu? Ya, Pendeta bilang, saja heran apalagi saya. Artinya apa? Bukan jaminan bahwa ketika di masa muda, mungkin yang masih muda yang belum masuk kehidupan rumah tangga, mungkin Anda saat itu luar biasa ya, semangat berapi-api. Tapi pada saat masuk ke dalam keluarga pernikahan bisa jadi berubah. Nah, itu tidak boleh terjadi. Untuk itu kita ikut saya di tempat ini supaya kualitas kita tetap terjaga. Kualitas kita sebagai wanita-wanita yang Tuhan pakai ya, mau dia muda, mau sudah dalam rumah tangga, semuanya mencerminkan kasih Kristus. Amin. Jadi jangan jadi kembang api. Jangan meledak-meledak ya. Kalau meledak semua terbakar dalam rumah ya kan. Jadi tetaplah menjadi yang sejuk ya, jadi AC gitu ya, mendatangkan kesejukan dalam rumah. Amin. Oke, kita akan lihat 3 nasihat firman Tuhan dalam kita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Udah siap ya? Ya. Nasihat yang pertama adalah tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu baik. Ya, nasihat yang pertama, tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu baik. Ayat firman Tuhan untuk pembanding ada di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Mazmur pasal 34 ayat 9. Di situ dikatakan, saya bacakan saja, Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya.
Tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu baik. Kalau adakah di tempat ini yang pernah kena malaria? Pernah, Bu Siti? Oke, siapa lagi? Ada pernah kena malaria? Udah lama. Adakah obat malaria yang manis? Apalagi yang namanya kina. Oh, itu manis sekali. Itu manisnya seperti ekstrak daun pepaya. Tapi dari pahitnya itu dia menyembuhkan. Ya. Tidak semua yang pahit itu buruk. Dan tidak semua yang manis itu baik. Kalau kita baca di berita, baca di medsos mungkin, angka anak-anak ya usia SD itu yang mengalami gagal ginjal itu semakin meningkat. Kalau baca berita tuh saya kadang sama siswa, kasihan banget ya, masih SD itu sudah cuci darah. Terus ditanya dengan polosnya, ditanya, adik kenapa cuci darah deh? Ya om, saya suka minum itu teh kemasan, nggak mau minum air putih, sukanya minum yang manis-manis ya, yang menyenangkan lidah. Tapi nggak minum air. Tanya lagi sana, adik kenapa kena ini sakit harus cuci darah? Iya om, saya suka makan makanan yang keripik, yang asin-asin dan sebagainya. Kok jadi gas? Kok jadi insecure ya? Mau beli jajanan gitu ya. Tapi intinya bahwa di dalam minuman kemasan itu, di dalam makanan kemasan itu ada zat-zat kimia yang tanpa sadari menyenangkan lidah, mengenakkan lidah, tapi dia berbahaya. Pada dosis tertentu dia merusak ya sistem filterisasi kita, ginjal kita ya, kemudian liver kita. Jadi ternyata tidak semua yang manis itu baik ya. Bahkan ada salah satu zat, kalau Anda bisa buka di Google, namanya ethylene glycol. Itu adalah racun yang rasanya manis. Jadi ya, saya ngomong begini jangan ibu pada cari ya. Pak, apa tadi namanya? Oh, saya mau cari deh. Saya bikinkan kopi di rumah. Bahaya sebenarnya. Enggak ada tempat ini. Saya mau bikinkan kopi biar rasa dia. Oh, jangan. Jadi ada satu zat kimia namanya ethylene glycol. Itu dia manis tapi beracun. Ya. Itu bukti bahwa tidak semua yang manis itu baik. Nah, di sini dikatakan dalam Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa dia pakai kecaplah dan lihatlah? Ya, kita seperti merasakan, mengecap ya apa yang Tuhan, waktu Tuhan izinkan bahwa segala sesuatu Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Nasihat firman Tuhan, kita harus mengecap dan lihat. Ya. Tidak semua yang pahit yang mungkin Tuhan izinkan, tidak semua yang pahit itu buruk. Mungkin ada kesembuhan di balik itu ya. Tuhan ingin sembuhkan mental kita, Tuhan ingin sembuhkan kita nggak gampang, kita lebih teguh lagi, kita nggak gampang cengeng ya. Jadi Tuhan kasih hal-hal yang menguatkan kita. Nah, saya mau share sedikit. Mungkin saya sudah ngomong beberapa waktu lalu di Lebaran hari pertama itu kami mau berkunjung ke beberapa teman rekan-rekan yang merayakan ya. Udah rapi, nggak seragam-seragam gitu ya, udah wangi gitu. Naiklah mobil kitanya gitu ya. Sesampainya di Marina, tiba-tiba mobil saya ban belakangnya itu bunyi-bunyi cetak. Apa sih gitu ya, cetak. Minggir dulu. Waktu saya buka pintu, saya lihat begini, astaga, ada baut di ban, baut nancap di ban. Kalau parfum mungkin nggak apa-apa, ini baut saudara, segede kelingking, nancap di ban. Harapan untuk jalan-jalan sirna seketika. Karena saya udah bayangin,
ganti ban. Karena bocornya besar. Wah, minta hemat Tuhan gimana nih? Gimana nih ya? Ya, kemudian saya ingat, ini bisa namanya Pak Jef, coba telepon, saya kata bisa bantu. Dan akhirnya kami menelpon kepada Pak Jef. Dan singkat kata, ya kami cari tempat yang bagus untuk bisa membetulkan itu. Bayangkan di hari itu tidak ada bengkel yang buka. Hari pertama Lebaran, saya udah kenapa sih? Kok bisa sekian banyak mobil yang lewat kok saya gitu ya? Kurang apa Tuhan? Nggak ada gitu sih. Nggak ada gitu ya. Maksudnya ada rasa gimana ya? Kok bisa saya mobil saya kena ban belakang lagi gitu ya? Coba ban depan mungkin masuk akal, ini ban belakang mobil saya lagi. Nah sepanjang itu saya udah setengah 50% ingin pulang aja. 50% lanjut, 50% ingin pulang karena udah gak nyaman, udah moodnya udah kacau. Tapi puji Tuhan, Pak Jeffrey datang, kemudian ada temannya bantu, kami sama-sama nambal ban itu. Jadi bengkel ada yang ketiga. Dan satu hal ya Tuhan ingatkan, kamu harus menyiapin hal seperti ini. Jadi saya sama istri beli lagi alat untuk cadangan kalau nanti banyak kempes lagi. Kan kita nggak pernah tahu, intinya siapin aja. Nah, singkat cerita kemarin kami ke SP. Kami ke SP karena anak-anak sedikit protes ya. Masa liburan kita nggak kemana-mana? Yang lain story-nya kesini kita di rumah aja tidak kayak. Pada protes, akhirnya kita bawa. Singkat cerita sampai di tempat itu dan anak-anak sudah senang-senang apa? Malamnya kita sempat mau keluar tapi nggak usah lah. Besok paginya mau beres-beres, pas keluar dari penginapan, tiba-tiba mata saya ke mobil. Loh, ban depannya kempes. Ban depannya kempes. Kok kempes? Dan saya lihat amati dari dekat. Kena rantai sepeda. Tapi yang terlintas hati itu bukan jengkel, bukan apa? Puji Tuhan. Kenapa saya bisa bilang puji Tuhan? Karena saya bawa alat tambal ban SP4. Lu bayangkan kalau SP4 saya dapat Pak Jeffrey, mau datang nggak? Pak Jeffrey tolong kan? Aduh, Bapak tidak bisa jauh lagi. Waktu lihat ban kempes, saya lihat dari dekat. Jadi rantai sepeda itu sambungannya itu ada 2 besinya itu. Saya udah ilfil waktu lihat dia nancap di ban. Jadi bocornya pasti ada 2. Saya udah, ini bocor nambal. Kemarin nambal 1 lubang aja setengah mata, lagi 2. Apa? Puji Tuhan pokoknya. Karena kita udah nyiapin alat tambalnya, lemnya udah siap. Saya bilang ngomong dia, udah anak-anak hati-hati dulu, saya ganti ban. Ternyata tidak semudah yang kelihatan. Jadi waktu saudara. Jadi ya kalau lihat orang bekerja di bengkel, tukang bangunan atau apa, kelihatannya gampang tapi itu susah. Jadi jangan pernah meremehkan ya keahlian orang. Karena keahlian orang itu sangat bermanfaat ketika dibutuhkan. Dan dia lihat sendiri, waktu saya struggling ternyata keras ya, sampai agak sedikit gak enak nih, otot-otot kayak kaget gitu. Tapi puji Tuhan intinya jadi. Kemudian saya pompa, puji Tuhan, aman, bocornya cuma 1 dan sudah tertangani. Di situ tidak ada rasa. Dan waktu saya dengan istri sharing, ternyata itu ya, ternyata Tuhan izinkan ban kempes hari raya itu. Coba kalau kita nggak siap prepare ban kempes di sini, lu bayangkan sebenarnya. Dan saat itu saya bersyukur Tuhan. Ternyata ya segala sesuatu Tuhan mendatangkan segala sesuatu. Allah untuk bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Awalnya sempat ya. Oh iya, lewat di bengkel ya, waktu yang di Madinah yang kempes pertama itu dari bengkel sudah suka cita ini ketemu bengkel itu. Om, tambal dong gitu. Oh iya, dia bawa selang. Mau pompa nih. Om, tambal. Oh nggak bisa. Saya sempat marah. Bengkel apa yang bisa nambal ban ini? Tutup aja semua. Tapi ya, waktu saya ingat kejadian itu, iya ya, bayangin aja kalau kita nggak kena
mau balik kempes di kota terus kita nggak dikasih ingat buat nyiapin itu pasti susah nih sekarang. Susah. Bisa jadi hari Senin itu saya terlambat datang ke sini dan pelayanan di LP Pak tadi. Tapi puji Tuhan semua tepat waktu ya. Ya saya bersyukur semua baik ya. Jadi tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu baik. Kalau saya boleh tahu mungkin para wanita di tempat ini apa yang sedang Anda alami? Ya, coba dikecap, diresapi, ya, diresapi. Tuhan, ini ada apa sebenarnya? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saya belajar dari situasi ini? Ya, mungkin pahit, tapi kecap sampai kita meresapi ada sesuatu yang bisa kita rasakan bahwa oke Tuhan, mungkin Tuhan mau saya seperti ini, saya akan bertrust kepada Anda. Nah, jadi hubungan yang akrab dengan Tuhan membuat kita peka dalam mengecap setiap proses yang terjadi. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahukan, ya. Tuhan pasti akan memberitahukan dan akan menumbuhkan setiap apa yang kita sedang alami. Jadi jangan mungkin pahit, tapi jangan dibuang, jangan minum istilah orang bilang jangan berlepai, jangan muak dulu, ya. Ada sesuatu yang mungkin Tuhan sedang berikan untuk mengubahkan diri kita jadi lebih baik. Nah, nasihat yang kedua masih berkaitan ya. Karena Tuhan bekerja melalui segala sesuatu, maka bersyukurlah senantiasa. Ayatnya ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi, sekali lagi garis bawahi, dalam segala hal. Nah, ini menunjukkan ayat yang tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita menghadapi suatu tantangan atau suatu persoalan, kita akan jauh lebih kuat ketika kita bersyukur dibandingkan kita bersungut-sungut. Ya. Menghadapi sesuatu, kita akan jauh lebih baik ketika kita bersyukur dibandingkan kita bersungut-sungut. Saya pernah punya pengalaman waktu kami di hutan. Tapi ini nggak tahu ya. Ini mungkin beda pengalaman ya. Anda mungkin punya pengalaman yang lain. Tapi waktu kami survei jalan dari Manokwari ke Sorong, itu di tengah-tengah hutan, kami survei dan kami pakai alat itu namanya GPS. Kami cari medan yang paling mudah untuk nanti dibangun, medan yang paling mudah untuk kemudian dibangun. Nah, singkat cerita, setelah kami dapat titiknya, kami harus balik. Itu makanan sudah habis, sudah lelah, ya. Dan kami harus pikul barang-barang, harus pikul tenda, segala macam. Saya sudah gak kuat. Saya udah mau menyerah. Saya bilang sama teman-teman yang surveyor, bisa nggak saya berhenti di sini karena sudah tinggal beberapa kilo lagi. Nanti kalian jemput saya pakai mobil. Tapi mereka bilang, Pak, jangan. Ya, kita sama-sama, kita saling menyemangati. Pokoknya perginya sama-sama pulangin bareng-bareng. Terus satu orang yang agak senior, dia udah cukup kuat, tapi dia kuat sekali, dia kuat banget jalan kaki. Dan saya harus belajar dari beliau itu. Ya, dia bilang, Agung, kalau jalan naik ke gunung, jangan lihat terlalu jauh, lihat aja yang paling dekat dan nikmati. Ya, tiba-tiba kita udah jalannya cukup jauh. Bapak ini ada sebenarnya. Tetap aja jauh, Pak. Coba. Saya jalan di belakang dia dan sepanjang perjalanan memang dia naik ransel. Kemudian matanya tertuju tidak terlalu jauh ke sana. Matanya tertuju mungkin 5 meter lihat di depan. Dia jalan, saya coba praktekkan. Dia jalan, saya jadi lihat kakinya dia. Dan benar saudara, ternyata itu membantu. Dan itu membuat mindset atau
mental saya berubah. Tadinya mental saya begini, lu masih jauh sekali, aku masih jauh. Karena lihat asap ya, kalau di camp itu kelihatan asap, itu masih jauh banget. Masih jauh sekali. Iya, tapi waktu kita jalan ya, jalan. Nah, saya menemukan, oh iya ya, ternyata yang melelahkan saya itu mental saya sendiri. Kapan Tuhan jawab ya? Masih jauh banget ya. Kapan ya? Kok orang sana udah Tuhan jawab, orang yang ini Tuhan jawab. Kayak saya kapan ya? Itu melelahkan mental kita. Tapi coba lihat hal-hal yang dekat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baik dalam keluarga terdekat kita, baik pribadi kita, orang yang kita sayang. Coba lihat yang dekat-dekat dulu, ya. Lalu bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita tidak akan merasakan jawaban Tuhan itu kok lama sekali. Ya, kita akan bersyukur dan lebih mudah untuk menghadapi sesuatu dengan ucapan syukur. Meresponi atau meresapi setiap proses yang sedang kita alami dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar seperti apa? Sikap hati yang penuh ucapan syukur. Pak, emang gampang kalau ngomongnya. Bapak gak pernah rasa jadi saya. Waduh, saya gak pernah bisa jadi anda-anda ya. Saya juga pun mengalami proses dan ya dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Saya nggak lebih tahu, nggak lebih ahli, tapi dari firman ini kita belajar bahwa ketika kita meresponi atau meresapi setiap proses dengan sikap hati yang benar, yaitu hati yang bersyukur, itu mendatangkan kekuatan dan menimbulkan pengharapan. Waktu kita punya kekuatan dan pengharapan, itu sesuatu yang tidak dijual. Ya, wanita-wanita di tempat ini ada yang bisa beli pengharapan, beli kekuatan. Saya lagi kurang vitamin. Ada banyak multivitamin ya kan di apotek. Anda tanya ada nggak vitamin yang bagus? Semua disebut ini Pak, yang ini Pak, yang ini. Jadinya beli bukan satu, jadinya tambahin nama. Itu teknik marketing ya. Tapi kita nggak bisa dengan secara instan kita nyari kekuatan dan pengharapan, nggak ada. Ya, itu hanya timbul dari ketika kita punya sikap hati yang benar. Memang sulit, ya, bersyukur dengan sesuatu yang enak jauh lebih gampang. Tapi waktu bersyukur dengan sesuatu yang tidak enak, sulit. Tapi disitulah kita bersyukur. Secara daging sulit memang. Pak ngomongnya gampang, coba apa yang alami kan gitu. Tapi kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Artinya kita datang dengan Tuhan, ini loh yang saya rasakan. Saya rasa ya Tuhan pasti Tuhan mengetahui karena Dia tinggal dalam hidup kita dan Dia merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu, hubungan yang akrab dengan Tuhan membuat kita mampu bersyukur bahkan dalam keadaan yang tidak mengenakan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, ya, ada kekuatan yang kita nggak paham ini kenapa bisa saya tiba-tiba bisa damai sejahtera ya. Kata orang bilang, ini masalah banyak tapi ini kayak tidak ada beban. Itu karena Tuhan yang memberi kekuatan, ya kan? Kita mau menjadi apa? Waktu kita mengalami masalah, beban itu kita bawa kemana-mana. Apakah seketika masalah itu selesai? Dia butuh proses kan? Mendingan kita taruh masalah itu, Tuhan tolong, ya. Emang barang Pak ditaruh-taruh enggak? Maksudnya gini, kita percaya, ya, Tuhan sanggup menolong. Dan karena kita yakin Tuhan akan menolong, kita tidak menjadi sebegitu khawatir seperti sebelumnya. Nah, disitulah letak kekuatan kita. Kalau datang ke psikolog, ya, psikolog yang mungkin menasihatkan, tekniknya sama sebenarnya, meyakinkan bahwa kita mampu dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita. Kita nggak bisa sendiri dengan kekuatan kita. Anda jauh lebih kuat dari Anda bayangkan, nggak ada saudara. Ya, ada pribadi yang memampukan kita. Dan itu yang harus kita dapatkan ketika kita punya relasi dengan Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga,
Setelah yang pertama apa tadi? Tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu baik. Poin kedua, karena Tuhan bekerja melalui segala sesuatu, maka bersyukurlah senantiasa. Poin ketiga, nasihat yang ketiga, kuasai lidah kita senantiasa. Wih, maksudnya apa Pak? Jangan bolong juga? Ya, tidak ya. Bukan masalah makan dan minum. Kuasailah lidah kita senantiasa. Kalau kita baca artikel atau mungkin Anda bisa googling, cari-cari informasi, banyak orang melakukan studi tentang berapa sih wanita dan pria itu berbicara atau berkata-kata dalam sehari. Oh, sudah tahu pasti yang banyak perempuan, berarti banyak wanita. Dan memang rata-rata studi yang dilakukan bahwa wanita itu berbicara sekitar 13.300 kata per hari, sedangkan pria berbicara sekitar 11.900 kata per hari. Jadi ada selisih 2 ribuan. Ini studi ini dilakukan dalam keadaan yang normal ketika orang sedang melakukan aktivitas. Jadi bukan yang rebahan memang nggak ngomong ya, atau sambil bicara ya. Itu lain cerita. Tapi ini adalah studi yang dilakukan ketika orang sedang aktif ya. Jadi ada sekitar 2 ribuan, selisih 2 ribu kata antara pria dan wanita. Apa sih yang mau saya sampaikan di sini? Karena wanita lebih banyak berbicara atau kata-kata yang diproduksi dari percakapan seorang wanita itu lebih banyak, maka wanita memiliki resiko lebih besar dalam hal perkataan. Bapak ini, Bapak ini menyebutkan kita ya, tidak ya. Ini resiko, bukan bilang pasti tidak, tapi ada resikonya. Seorang wanita itu salah ngomong, ya. Salah ngomong, baik mengeluh, baik ngomong ke orang atau mungkin ngomong pada diri sendiri, itu ada risikonya. Ada risiko yang bisa terjadi di dalam 13.000 kata itu, setidaknya 1 atau 2 mungkin terjadi. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita ya di dalam Amsal pasal 10 ayat 19 itu jelas sekali. Amsal pasal 10 ayat 19 dikatakan begini. Ada yang baca, ada yang buka. Oke, saya kasih kesempatan. Amsal pasal 10 ayat 19. Saya pendapat langsung ngomong dengan kuat. Amsal pasal 10 ayat 19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Iya. Firman Tuhan di Amsal sudah jelas bilang di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, ada risiko salah ngomong ya. Apalagi kalau ada emosi sedikit, bukan salah sedikit, salah semua. Kembang api lagi meledak-ledak, belum lagi kena korek api baru tasnya sedikit meledak. Wah, itu bukan kembang api, itu peluru apa? Ya, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, di dalam Yakobus pasal 3 dikatakan juga, Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12, ini juga tentang lidah, tentang perkataan ya. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Di situ dikatakan begini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, jadi karena kaum sains, ya kaum wanita punya risiko lebih tinggi. Oh, kita juga punya risiko, saya tidak ada risiko, tapi karena topiknya tentang sains, jadi poin ketiga, kuasailah lidah kita senantiasa. Kuasai lidah dari apa? Dari perkataan yang justru melemahkan kita, perkataan yang justru membatasi Tuhan bekerja, perkataan yang justru mendatangkan tidak damai sejahtera. Apa? Ketidak damai sejahtera.
ya, mendatangkan bukan damai sejahtera tapi mendatangkan satu yang yang membuat tidak damai, ya. Jadi nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan sudah jelas. Kalau kita tahu di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, maka kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kata-kata kita diperbaiki, ya. Supaya kita orang bilang dikalibrasi, setel lagi. Oh, ini sudah terlalu jauh, sudah terlalu banyak kata-kata sia-sia ini. Oh Tuhan, terima kasih telah diingatkan, sudah ulang lagi. Nah, ya, di dalam ayat lainnya dikatakan bahwa apa yang keluar dari apa yang meluap itu keluar dari hati, ya. Kalau perbendaharaan hati kita jahat, maka keluar hal yang jahat. Jadi hubungannya akrab dengan Tuhan memperbaharui perbendaharaan hati kita. Itu sebabnya kita butuh terus punya relasi. Kita nggak mungkin kita bisa perbendaharaan hati kita bisa tetap stabil, tetap baik ketika kita jauh dari Tuhan. Yang ada kita akan disusupi lagi dengan hal-hal yang bukan kebenaran, ya. Kita akan mudah terbawa pemikiran-pemikiran yang keliru. Itu karena kamu begini, oh ya Tuhan, saya begini ternyata, oh jadi, ya. Jadi kuasailah lidah kita senantiasa. Nah, dari 3 hal ini, ya, dari 3 nasihat ini, kesamaannya cuma satu, yaitu milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita peka dalam mengecap setiap proses yang terjadi. Kemudian Tuhan membuat kita mampu bersyukur dalam keadaan yang tidak enak. Dan Tuhan memperbaharui perbendaharaan hati kita. Jadi sekali lagi, ya, setiap wanita di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang akan level up. Seperti firman Tuhan bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi tidak ada pengecualian di tempat ini, semuanya akan level up. Tergantung kita, ya, masing-masing kita. Nah, pada kesempatan ini saya rindu mengakhiri firman Tuhan, dan mungkin kita bisa saling mendoakan, ya. Saya dengan kasih Kristus saya mengajak, ya, boleh berdiri mungkin, boleh berdiri dan, ya, 2 orang saja, ya. Anda cari 1 orang, dan Anda akan saling berdoa. Ayo, lihat ditengok-tengok. Ayo. Ya. Oke. Yang ada yang tidak dapat teman? Belum. Ada yang tidak dapat teman? Ibu Marta dengan saya. Ibu Marta dengan saya, jangan. Oh iya, Lucy dapat siapa? Oke, Vera. Ya, oke, silahkan, ya, cari posisi yang nyaman, ya, berdiri tapi, ya, maksudnya Anda saling berdoa. Dari 3 poin tadi, apa yang sedang butuh didoakan masing-masing? Ya, silakan. Saya kasih 10 menit aja. Silakan. Kita akan saling berdoakan, ya. Praktekkan firman Tuhan.
Kalau sudah dapat poin-poinnya, ya, yakin bahwa apa yang didoakan ini suatu yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Apa yang sedang didoakan ini suatu yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat penting untuk didoakan. Oke, kalau sudah baik, silakan berdoa. Sudah? Ya. Baik, semua sudah berdoa ya. Saya cukup kita boleh berdiri. Kita akan berdiam diri sekali lagi. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu berkurang maupun
dalam setiap musim kehidupan kami, dalam kondisi kami saat kuat maupun saat lemah, saat berkelimpahan maupun kurang, Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami kalau kami justru yang meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami justru yang membatasi kuasa-Mu bekerja. Biarlah apa yang kami sudah doakan saling mendoakan satu sama lain. Semuanya seturut kehendak Tuhan boleh terjadi sesuai waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini komitmen kami sebagai kaum wanita di tempat ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan kami mau tetap pegang Engkau Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada-Mu. Dan kami tahu sumber kekuatan hanya ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak punya apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Yesus. Dan biarlah komitmen ini menjadi komitmen kami saat ini dan seterusnya. Kami mau tetap percaya dan bergantung sepenuhnya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, buat apa yang sudah kami lakukan bersama di tempat ini. Biar Engkau berkati, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap kuat, kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dan kami boleh menjaga lidah kami tetap memperkatakan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Berkenan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk benar firman-Nya yang mengajarkan kami untuk pentingnya sebuah relasi antara kita dengan Tuhan, supaya pada saatnya atau waktunya kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan dapat mengenal kita. Dan intinya untuk menuju keserupa dengan gambar Tuhan sendiri. Saatnya kita memberikan korban syukur. Mari kita satu-satu. Bapak dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa bagi kami saat ini, yang mengajar kami untuk tetap hidup pimpin dengan Engkau, yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu dalam segala hal apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau terlalu baik bagi kami. Untuk meresponnya Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapak berkati kami Bapak, kiranya apapun yang kami lakukan saat ini dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan rumah tangga kami dibuat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan ya Tuhan. Kami siap untuk memberikan korban syukur kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat
Baik, sebelum kita akhiri, mari kita satu hati kita berdoa, kita minta belas kasihan Tuhan yang pemulihan terjadi buat Grace, juga Tuhan berkati Yanti supaya tetap kuat dan sehat ya, bisa merawat Grace. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, tahun ini kami berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan untuk anak kami Grace. Terima kasih kalau Tuhan sudah beri kekuatan pemulihan, sudah boleh lepas lupus, lepas oksigen. Terima kasih Tuhan. Kami tetap sayang, kita terus bekerja, kita terus memulihkannya. Dan kami percaya kesembuhan sedang terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya baik adanya dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong juga yang melawat dari senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Semua pihak yang membantu Tuhan, tolong dokter, perawat semuanya boleh bekerja dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kita sudah menjamahnya dan menyembuhkan dan memulihkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan untuk anak kami guys Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita kami boleh tetap ada dalam kasih anugerah Tuhan, tetap ada dalam persekutuan ini Tuhan. Dan satu hal, biarlah kami sama-sama tanpa terkecuali kami mengalami kehidupan, kami mengalami pertumbuhan rohani yang benar, yang terus-menerus dibangun, diperbaharui hari lepas hari. Kami rindu Tuhan, biarlah kamu wanita di tempat ini mengalami level up, mengalami peningkatan dalam kehidupan rohani yang semakin akrab dengan Tuhan, dan semakin Tuhan bukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah ketika kami pulang di tempat ini kami jadi berkat di tempat kami berada, di rumah kami, di tempat kami bekerja, dimanapun Tuhan taruh kami jadi berkat, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, Tuhan bimbing engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Semoga berkat Tuhan akan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah kita di ibadah saya malam hari ini. Sampai ketemu di ibadah saya berikutnya. Shalom.